Iya, karena kan ilmu keolahragaan kan rata-rata sepak bola. Mainnya bola semua. Cuma nggak Gak fokus. Gak ada liganya. Iya, gak difokusin. Iya. Kalau ada asik. Kalau ada mungkin banyak pemain-pemain muncul itu. Dari situ ya, dari liga mahasiswa. Umur berapa ya kalau masuk kuliah itu pertama kali ya? Kalau Coach Ripan kan 15. masuk umur 25. 18-19 kan? 25. Gak ada. Jatuh tunjuk lagi lo. Makanya gini aja. Salah banget. Enggak lah. Semua juga kan. 18-19. Rio ya? 15-16. Oh iya bener. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di Bola Timur Pertiwi yang mengalahkan Regista. Kami lebih bagus daripada Jebret. Kami lebih bagus juga daripada Just Talk. Kami lebih bagus daripada Offside Duo, Ruang Taktik, The Derby. FIFA Goal yang sudah Tidak tidak. usah sebut kalau sudah tidak ada. Sudah berguguran di bawah-bawah bayang kita. Tapi oke nggak pindah ke DPI. Tetap tidak melebihi kita. Dan kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami lebih bagus daripada pembinaan usia muda Indonesia. Grassroots. Kami lebih bagus daripada turnamen-turnamen yang ada di Republik ini. Kami juga lebih bagus daripada regulasi-regulasi promosi degradasi, 5+1, pemain ASEAN. Dan kami juga lebih bagus daripada manajemen Persipura. Musim depan lolos Liga 1 katanya target. 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 Ya. Tapi sampai saat ini kami masih lebih bagus dari manajemen itu. Oke. Sekarang kedatangan siapa nih kita? Kita kedatangan profilingnya apa? Seorang pemain yang apa ya? Model profesional. Model. Bukan maksudnya profesional gitu. Tapi model. Bukan. Ganteng sih. Ini orang ya bisa tentuin ini orang ganteng ini enggak. Bisa. Kita enggak pernah bahas yang cewek loh. Sumpah saya selama sama Coach Ripan ya. Apa sih? Tidak pernah kayak bahas kayak Mat menurut lo cewek itu cantik gak? Iyalah. Gak pernah. Tapi selalu Mat menurut lo cowok itu ganteng gak? Apa sih? Kan gak pernah ada jarang bintang temu cewek ya. Kalau ada juga Yola kita bilang cantik. Yola. Enggak di luar juga. Misalnya kayak Iya, nongkrong di mana gitu kayak Mat lu lihat cowok itu ganteng gak? Kayaknya Kayaknya ngomong bukan Bahaya. Bukan Rama deh yang gay. Anda fitnah dia untuk nutupi kebusukan Anda. Kan pemain-pemain bola kan ada yang ganteng ada yang enggak. Nah ini yang salah satu yang ganteng. Kok bisa ada orang yang ganteng? Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dia bagus. Kan dimoreksi situ lah. Astagfirullah ini orang. Nah ini good looking nih. Good looking striker. Good looking. Ya. Striker. Dulu menjadi tumpuan U16. Saya minder karena kita dua bad looking. Iya jauh lah. Iya. Kayaknya iya. kamera pakai satu aja sorot ke sana ya. Kita suara aja. Biarin ya biar Adam ngeliatnya. Iya, iya. Harusnya dia gak jadi pemain bola sih. Harusnya apa? Model Rabani. Itu Jenal Arif. Ganti Jenal Arif. Oke, kita langsung sambut. Inilah dia, Randy Juliansyah. Yoi. Halo abang-abangku. Wih, halo. Sehat? Alhamdulillah Iya sehat. gak? Harusnya sama Bastian Steel. Bastian. Oh, sekira Steiger. Jauh dong. Bastian Steiger. Jerman itu. Jerman. Iya. Tapi Bang Randy ini asli orang mana? Asli orang tua Palembang. Tapi udah lahir di Bintaro. Oh di Bintaro. Bintaro. Dari Tangerang ya? Tangerang. Oh. Oh patut sekarang ngebela Tangerang ya. Iya, bisa jadi. Orang tua dua-duanya Palembang. Dua-duanya Palembang. Oh, berarti. Wong Kito Galo. Galo. Berarti klub idolanya Sriwijaya dong? Enggak juga. Enggak juga Liga 2 sekarang. Selamat tapi. Selamat Iya, kemarin. hampir. Hampiran. Tapi nggak lolos ini ya? Oh iya, cuma PSBS Biak, Malut, apalagi ya? PSBS Biak, Persiraja. Malut, Persiraja Padang. sama Padang. Semen Padang. Semen Nah, Padang. coba. Mana yang 3 yang lolos? Lu kan udah Ayo. tahu. Lu Bentar selalu dulu, 3 yang lolos, satu yang naik. 3 yang naik. Satu aja yang gak lolos berarti. Satu kan gak lolos. Oh iya 1 aja gak lolos mana? Bentuk belum tentu nih. Persiraja. Enggak, belum tentu. Padang. Satu doang siapa tahu yang naik. Enggak, 3 naik. 3 naik. 3 naik. Fix. Wih, dapat info dari mana? Orang dalam. Kan yang masuk final lolos tuh 2. Iya. Yang perebutan juara 3 lolos 1. Tunggu di 2 pertandingan terakhir Liga 1. Baru kita tahu berapa yang naik dari Liga 2. Emang bakal dikurangin? Ya siapa tahu. Kan tiap tahun berubah-berubah. Enggak tapi Kita tiga. nggak pernah tahu. Tahun lalu aja gak ada degradasi. Kalau dari 4 mana yang bakal
Dari 4 ini ya. Kalau pakai normal ya. Iya, Normal. Oke, 3 ini 3 ya. lolos. Mamat selalu benar nih soalnya. 3 ini ya. PSBS Lolos PSBS. lolos. Malut United lolos. Malut lolos. Kakak Ruben. Malut United lolos. Dan satu lagi Semen Padang. Persiraja enggak? Persiraja enggak? Oke. Tapi enggak. Benci Sorry, yang Random. lolos Persiraja. Lah enggak tadi udah 3. Semen Padang sama Malut. Enggak tadi udah yang pertama. Iya. PSBS gak lolos. Dia apa-apa. Enggak suka Papua ya, bodo amat. Ada orang sana. Dia pernah punya mata orang Aceh. Nggak gitu. Jadi dia agak Boleh Mas. Persiraja lolos. Lolos. katanya tadi Final Persiraja lawan Semen Padang. kalau Sumatera. Iya, lolos Sumatera. Gak bisa, gitu. dia ketemu itu di semifinal. Oh iya, ketemu di semifinal kan. Nah, Udah Malut lolos Malut. ya Malut Kakak Imran. Malut sama Kakak Im. Kakak Im. Iya, oke. Nah, berarti Bang Randy tapi lahir di Tangerang. Tangerang. Dari kecil di Tangerang. Nggak Dari pernah- kecil di Tangerang. Berarti kultur sepak bolanya juga dari situ. Dari situ. Di Asiop kan dulu kecilnya. Oh. Oh iya. Oh, ke Siap. Jakarta dong. Senayan ya dulu Iya. Senayan. Iya kan Tangerang gampang lah. Tangerang ke Sejam kali. 40 menit lah. Naik motor dulu mah. pulang sekolah langsung ke Asiop. dari kelas berapa tuh? Kelas 3, kelas 4 SD. Udah siap. Udah. Dari kecil emang udah di Asiop. Emang udah pengen jadi pemain bola? Ya, karena orang keluarga emang Ngedukung. udah gila bola semua ya. Oke. Oh jadi keluarga yang dorong atau memang suka dulu? Karena baru keluarga? karena suka jadi makin disupport sama keluarga. Oh. Di siap siapa pelatihnya? Dulu tuh legend ya, Om Hen dulu. Om Hen. Iya, dulu kayak rambutnya putih-putih gitu. Udah Oke. tua sekarang, udah meninggal kayaknya. Eh, Dulu dia yang nemuin pertama. Oh, bakatnya Randy iya. Juliansa tuh di situ. Om Hen dulu namanya. Berarti kalau siap udah suka turnamen-turnamen dari usia Dari muda kecil tuh. ya. Iya. Top score dulu ada Kompas, gitu-gitu. Turnamen-turnamen gitu. Turnamen itu. Apalagi Suratin itu 16 ya. Suratin sempat ikut. Suratin juga ya. Suratin ikut ke siapa? Asiop. Oh siap Suratin. Juara-juara dari kecil kak? Juara dong. Itu ditakutin dulu angkatan saya tuh. Oh ngeri. Ada siapa aja tuh? Masih ingat gak? Duh, sekarang udah banyak yang Yang pada akhirnya berkarir di profesional juga? Samsir Alam. enggak lah beda-beda angkatan. Egimel Giansa. Yang satu angkatan. Andre Tani. Satu angkatan. Enggak ada udah rata-rata di Liga 2, Liga 3 sih. Oh. Oh tuh macannya turnamen tuh ICOF tuh. Dulu emang pas usia muda tuh ngeri tuh pemain-pemainnya. Randy udah striker. Striker nomor 9. Gol udah banyak udah. Banyak top skor terus. Berarti dari kecil ya? Dari umur 3-4 Ya. tahun. Dari umur 3-4 tahun. Umur 8-9 lah. Iya. SD kelas 3-4 itu memang striker. Iya, ada shop. Oh, oke. Kan ada beberapa yang pindah-pindah posisi tuh. Yang masuk, ada pelatih apa kayaknya lihat kecenderungannya lebih ke posisi lain. Iya. Sempat itu diganti sama Fahri kan. Gitu, Coach Fahri. Jadi apa? Ditaruh gelandang nomor 10. Nomor 10. Ya. Mundur dikit. masih belakang. mirip-mirip lah. Masih ini. Iya. Nah itu ketika masuk di Asiop waktu itu. Ada gak mimpinya maksudnya kayak saya akan jadi pemain. Dulu kan ya masih ikut-ikut aja, masih belum kepikiran ya. Karena pas sudah umur 13-14, pas sudah tahu ada timnas-timnas gitu baru mulai semangat. SMP ya Iya. biasanya kita Udah, paham bola tuh. iya, makin semangat, makin ada target gitu. Pas awal-awal masuk nggak ada sih, cuma ikut-ikut latihan aja. Oh 13-14 udah pengen ngejar timnas. Itu udah target kan waktu itu U15 U16 ya. Udah ada. Jadi kejar target di situ. Targetnya timnas bener. Iya, langsung timnas itu. Dan debut timnas itu di 15 apa di 16? 15 dulu. 15 Pertama langsung. kali debut tuh lawan Filipina waktu itu masih friendly match di Sleman. Itu kepanggilnya sama siapa? Seleksi. Ada seleksi. Seleksi Persiapan itu. apa tuh? AFF U16. Oke. AFF U15 sorry. AFF U15 Oh, oke. di Thailand. Berarti 2017, 2016, 2000. Aduh berapa itu? Oke, itu diikutkan seleksi yang di Jakarta. Iya. Oke. Dulu kayak dari berapa orang ya? 1000-an deh waktu itu. Iya banyak itu. Di Pertamina tuh lapangan Simpruk dulu masih. Seleksinya. Iya. Kebayoran ya. Masih di situ dulu seleksinya. Ngantri 1000 orang tuh. Iya. Akhirnya berapa yang kepilih akhirnya ngumpul di Sawangan dari beberapa daerah. Akhirnya diambil berapa waktu itu? 20-an gitu. Oh, Randy langsung masuk tuh. Target achieve langsung. Iya langsung. Oke. Pertama kali main di timnas pelatihnya? Fahri Husaini.
Langsung Fahri Bang Fahri waktu itu ya. Coach Fahri. Oke. Dari awal friendly itu udah Udah Coach Bang Fahri. Oke. Berarti yang ngelihat seleksi juga Coach Fahri. Coach Fahri ya. Coach Fahri. Ngelihat talenta pertamanya Randy itu Coach Fahri. Fahri. Duetnya dengan siapa waktu itu? Duet Di timnas itu. Ketika friendly match debut pertama. Hamsa dulu. Hamsa Lestalu. Oh adiknya Bule. Bukan itu wakil presiden. Adiknya Rejaldi. Bukan. Itu Hamra. Hamsa. Salah lagi. Ini Hamsa Lestalu dulu. Di Nusantara dia kemarin, Oh Nusantara. iya. Ada. Oke. Nah terus itu akhirnya Coach Fahri masukin ke U15. Persiapan AFF Persiapan AFF. AFF-nya ke bawah juga. bawa AFF-nya U15 juga. 15. Oke. Sampai berapa sampai semifinal ya? Enggak. Yang itu enggak lolos grup tuh 15. Oh yang pertama kalau lolos grup. U16-nya baru. 16-nya yang sampai Juara. juara itu ya. Iya. Sidoarjo ya. Sidoarjo. Itu tahun berikutnya dong berarti. Iya, Oke. tahun berikutnya langsung. Makanya enggak ngerti juga ada AFF 15 terus AFF Oh, bisa, 16. aku juga baru Iya, dengar makanya. ada FFU 15. Berarti ntar kita lebih baik daripada pembinaan usia muda. Iya. Ini jenjang ini kok beda 1 tahun. Iya, ngaco. Jenjang turnamennya. Iya bener. Harusnya enggak ya gitu. Iya 3 Iya. tahun lah. 16, 19, 23. Senior Senior. U22 kan. Kalau Iya. Asia U22. 19, Senior. 22. Habis itu senior. Ini ada U15 ada U16. U15, U16. Itu batas kelahirannya kapan itu? Pakai batasannya mana? Bingung, bener. Iya. Kira 16 juara waktu itu. Nah, 16. U16 itu yang di Sidoarjo. Sidoarjo. Itu enggak pakai seleksi lagi dong berarti udah. Enggak, udah pemainnya bukan Yang pemain sama. ya. Cuma ditambal-tambal dikit lah. Oh, iya iya. Randy udah jaminan nih. Udah aja. Itu berarti sangkatan sama Supriyadi. Supriyadi, Kembar, Bagus Bagas. Bagus banget. Bagus. Bagas. Oh itu mau tim bagus. David Maulana. David Maulana, Gelandi ya benar. Nah, ketika umur 15 dipanggil seleksi yang pertama kali oleh timnas, udah banyak tawaran klub gak? Belum. Baru datang di kapan tawaran-tawaran dari klub itu? Habis juara, Juara itu ya? Iya, langsung banyak beberapa tim nawarin. Biasanya kan Asiop itu udah ada jaringannya kan? Nah, ke klub mana, ke Iya, klub iya, mana, gitu. ada kerjasama biasanya kan. Iya, nah itu belum ditaruh tuh. Belum, dari Asiop belum. belum ditaruh di mana. Belum. Biasanya pemain magang ya? Pas dapat tawaran tuh pas sudah selesai juara itu banyak pemain-pemain juga banyak yang ditawarin. Iya bagus Bagas itu ditawarin. Termasuk iklan. Masuk iklan. Iya kan? Iya. Bener sih itu langsung Iya kan, dapat habis- iklan. habis juara. Iklan, abis iklan, hujat. Iya, saya salah satu yang hujat. Enggak. Iya benar karena langsung dapat tawaran iklan tinggi tinggi. Iya, Banyak, iya. banyak. Banyak tuh, banyak yang dapat gitu. Pokoknya kalau juara atau berprestasi pasti tawaran itu karena Ada ya. engagementnya lagi tinggi-tingginya Ya, lah. lagi tinggi. Orang lagi euforianya masih kerasa kan. Betul. Kalau ngomongin juara yang U16 itu kita tidak bisa lepas dari ngomongin adu penalti yang Penalti. Randy ambil. Nah kalau dia berani. Berani. Ditunjuk dari awal langsung Karena berani. emang eksekutor pertamanya sih. Kalau misalnya ada main dapat penalti pasti pertama yang disuruh. Oh itu dari latihan Dari ya? dari coach sudah disuruh. Terus kebetulan di situ pas lagi cedera juga karena lutut kan. Jadi masuknya tuh menit 88 89. Iya, Cuma buat tendang penalti doang. Iya, Oh coach Fahri itu emang sengaja buat Iya. Adu penalti. Masukin cuma buat tendang penalti doang karena udah tahu kan skor 1-1 udah menit 88 89 dimasukin buat tendang penalti. instruksinya apa pas di luar? Ya enggak ada. Cuma siap tendang ya siap. Emang buat penalti. Iya emang udah tahu buat tendang penalti karena skor 1-1 waktu itu. Soalnya pas kalau di TV kan nonton waktu itu di TV ya. Ngeliat Randy tenang dan pede, itu yakin sih. Tenang banget mainnya. Gimana tuh kalau ditunjuk ambil penalti? Pernah nggak di satu momen yang kayak pemain lain aja deh yang Enggak, ambil ini? Enggak. Pasti siap? Siap terus. Tapi pas kebetulan waktu itu ditonton 30.000 orang Iya. kurang lebih waktu itu. Full kan Sidoarjo. Kayak ya namanya anak umur 16 kan. Jalan dari titik tengah ke itu udah kayak melayang aja udah kayak nggak napak kaki. Ini kalau nggak gol ini siap. Siap hujat nih. 30.000 orang. Bayangin coba 30.000 30. komen. Itu di yang medsos. itu yang langsung. Itu yang Belum langsung yang kan. di luar. Bayangin aja mereka udah maki di tribun sambil komen. Instagram itu. 30.000 bayangin isinya hujatan. Tapi alhamdulillah masuk sih. Karena emang pede juga. Oke, itu tuh terlatih apa gimana Ren? Karena banyak juga ya kalau senior-senior yang datang ke sini rata-rata tuh kalau adu penalti Takut. Gak berani serius Bahkan ya. kalau udah ditunjuk sisa 4 orang dari 20 orang. 4 orang doang yang mau satu lagi woi satu kan. Rebutan. Iya. Tapi emang dari Asia udah selalu ngambil. Jadi kayak udah nggak ada beban sih kalau ngambil penalti. Berani. Hari itu ketika final, ketika Randy ambil dari tengah jalan kaki dan ambil bola, emang udah mau ke situ tujuannya.
Iya, dia ke situ emang selalu ke situ. Oh selalu, wah ketemu dong. Ya nih kiper-kiper. Oke. Kalau orang ini di depan dan mau selalu ke tenang situ. penalti selalu ke situ. Nah, itu kan lawannya kan asing, jadi kan nggak tahu dia. Ya biasa bawa kertas itu Iya. dia udah. Iya, Kan sih. pelatihnya udah Randy analisa. kiri. Oh ini kiri. Oh ini 12 14. Oh ini angka hari ini. Oke. Togel. Tapi emang selalu ke situ kalau ngambil. Soalnya saat malam itu pede banget ya. Jadi Pede banget. Dan aman ini udah Randy aman. Pede banget. Iya. Pelatih juga percaya kan, jadi makin pede. Ada yang gak berani gak di hari itu? Nggak ada yang berani semua sih. Bagus-bagus. Bagus nendang. Bagus Bagus nendang. Dia syuting ke tengah kenceng aja. Iya lah itu Dia tambuta tuli itu dia ke tengah dia syuting. Iya. Pilihannya itu kan. Ya yang ngambil tuh Zico, Bagus, saya, David, Kapten, sama Berlian. Tapi Berlian nggak nendang, udah keburu menang. Oh iya 2 keburu ini ya. Sampai keempat aja kan waktu Iya, itu. keempat. Berlian nggak jadi nendang, udah menang. Iya. Di Penendang pertama waktu itu ya? Nggak, ketiga. Siapa pertama ya? Pertama Zico, Oh oke. kedua Bagus. Biasanya yang jago-jago itu apa mungkin karena cedera ya? Jago-jago itu ditaruh di 1 Iya, atau 5 iya, kan? iya. Untuk pembuka sama Iya, buat terakhir ya, nih penentuan. bebannya penentu nih. Tapi emang pas zaman itu pemainnya pada bengal-bengal, jadi pada Berani-berani iya, aja. pada nggak mikir panjang, jadi ambil aja, pada berani aja. Iya, belum tahu kalau ada hujatan. Belum ya. ada. Masih bagus nih perform kita. Soalnya itu next pertandingan udah gak mau biasanya. Kalau udah kena hujat nggak mau Iya. udah. Nah, tapi yang mau ditanyakan selain penalti ya, selain ketenangan di Asiop itu apa aja bekalnya yang bisa dibawa sampai sekarang? Teknik dasar sih. Teknik dasar. Dasar. Karena banyak SSB yang kayak mungkin latihannya cuma game aja. Game. Oh iya tuh. Cuma main 7 lawan 7 atau 9 lawan 9 kan biasanya. Kalau dari Asiop biasanya kayak kita dilatih teknik dasar. Kayak passing. Terus penempatan posisi. Passing control, crossing. Kayak gitu masih dilatih. Diperhatiin banget. Itu yang lebih diperhatiin sih. Teknik dasar. Kalau kayak kekuatan di lapangan karena kayak kita ngomong sama pemain-pemain SAD Mm-mm. atau yang berkarir di luar negeri yang mereka rasa beda dengan SSB di sini atau klub-klub yang ada di sini itu kayak nggak peduli dengan massa otot, protein, nutrisi yang bagus gitu. Iya. Nah di Asiop sendiri gimana? Ya kebetulan kan waktu itu masih umur 12-13 ya di Asiop ya. Jadi kayak belum terlalu mikirin itu juga sih. Nah itu bedanya kita Iya kan? dengan di luar tuh. Iya. Di luar Kalau bukan dari- kita yang mikirin sih, udah dikasih Udah tinggal ada, dari udah lalu. ada. Terus Iya saat kan? tempat-tempat gymnya udah sedia kan. Udah sedia. Sini susah kayaknya. Dari umur 8 tahun tuh udah ada. Iya, iya. Sini susah fasilitas kayak gitu. Ada lapangan aja udah syukur sih. Galon kan ada galon. Angkat galon. Nah, itu salah juga ngaco nih orang nih. Kok gak boleh? Yang penting angkat beban. Ada hitungannya lah, gila aja. Gila aja, ada hitungannya lah. Jangan ngasal-asal angkat. Ya tinggal kita timbang galonnya berapa. Habis itu naik level 2 galon. Susah banget. Tradisional itu tradisional. Kan gak ada fasilitas ini. Kita bicara dalam keterbatasan. Betul. Maunya yang senang-senang aja. Kocak. Kocak. Abis dari juara tawaran membludak. Klub-klub Klub-klub besar. Liga 1. Ada yang Randy ambil pada akhirnya. Enggak. Enggak mau ambil. Kenapa tuh? Karena sempat diskusi juga sih sama manajer waktu itu. Masih ada manajemen kan. Akhirnya ke Spanyol kan akhirnya. Enggak ngambil itu. Oke. Oh itu yang Leganes. Leganes. Ntar lu. Di fase itu juga anak-anak U16 ini juga ada Garuda program Select. Garuda Select. Ya ke Inggris. Enggak diambil juga. Gak diambil. Udah ada nama kan tinggal berangkat tapi enggak. Kenapa? Waktu itu karena alasannya mungkin biar apa ya? Biar misah lah dari anak-anak. Kalau pas di Garuda Select kan temennya itu lagi. Mainnya sama itu lagi. Kalau yang di Leganes kan akhirnya misah. Mainnya sama orang luar, lawan orang luar. Jadi kayak lebih nyari pengalaman lagi, lebih aja. Berapa lama di sana tuh? 6-7 bulan, hampir 6-7 bulan. Itu apa sifatnya trial? Trial ya, latihan-latihan ya. Ikut uji coba. Karena waktu itu belum bisa apa? Terdaftar ya? Iya, karena umurnya masih di bawah kan. Iya. Jadi Pemain non Uni Eropa kan? Oh 16 itu underage ya itu. belum bisa waktu itu. Belum bisa pemain non Uni Eropa kecuali pemain Oke. Eropa. Oke. Itu pertimbangannya tidak memilih klub dan tidak memilih Garuda Select lumayan Iya, keputusan besar ya? Iya, iya. Karena sempat diskusi juga sama manajemen waktu itu, manajer Bang Muli. Muli. Kata Bang Muli udah Leganes aja lu. Iya, biar cari apa? Biar nggak rame-rame lagi lah. Orangnya itu kan udah dari kecil sama pemain itu juga. Barang terus Iya, ya. maksudnya mau dipisah biar Ya sama mandiri. tahu rezekinya juga di sana ya. Gitu. Kalau klub liga kenapa gak diambil? Apa ya waktu itu ya? Karena Terlalu muda. ya karena masih terlalu muda terus kontraknya juga
jangka panjangnya terlalu panjang. Oh, yang nawarin itu panjang-panjang semua. Iya. Karena kan masih umur segitu kan. Iya kayak Brave tuh di Persija langsung Iya. 5 tahun. Iya. Dia langsung panjang. Oh iya benar. Brave Fatari kan. Fatari. 5 tahun. Nusantara kan sekarang. Iya. Oke, jadi memilih untuk ke Leganes daripada klub liga atau Garuda Select. Berarti Iya. ini apa pilihannya juga kayak udah tahu di sana kan trial doang kan. Nambah ilmu aja. Iya, nambah ilmu. Oh, oke ya pilihannya. Tapi emang dari segi fasilitas akademinya aja di sana udah gym udah kayak gitu udah sedia ya. Akhirnya dapat yang tidak didapatkan di Indonesia ya. Ran, kalau gitu tuh biaya sendiri apa gimana sih Ran? Kalau lu berangkat kayak ke Leganes gitu? Waktu itu kayak ada sponsor deh kayaknya waktu itu. Oke. Bos Muli ya. Sempat ada sponsor jadi kayak berangkat. Tinggal latihan aja di sana udah. Tinggal latihan udah gak ada ngurus biaya. Pas di akhir-akhir latihan itu ada perbincangan untuk melanjutkan nggak dengan Leganesnya? Mungkin di usia dininya atau Karena faktor umur jadi kayak masih nggak ada omongan sih. karena ada Leganes B juga kan? Ya sebenarnya dia untuk pemain dia tuh muda. kayak ada juvenil gitu-gitu, juvenil A, juvenil B. Hmm. Kayak seumur-umurnya gitu. Iya, Tapi nggak ada omongan. nggak ada obrolan juga ya terakhir. Akhirnya balik tuh Balik akhirnya ke Indonesia. ke Indonesia. Dapat tawaran juga dari banyak klub juga. Waktu itu ya lumayan masih ada tawaran-tawaran, tapi nggak diambil lagi. Akhirnya ke Jepang. Oh iya. Sempat ke Jepang juga, Amori Yamada. Oh, Sekolah tapi kalau itu kan. oh itu sekolah. Sekolah. Entar dari Leganes ke sini itu yang Covid ya berarti? Enggak. Jauh tuh sebelum Covid. Sebelum Covid? Iya, jauh. Kan mereka juara 2017 ya? 2018? AFF. AFF. 18. Oh iya masih jauh Iya. benar, masih jauh. Covid kan 2020. Berarti 18 terus Leganes dulu nih di sana, habis gitu pulang lagi sebentar. Iya ke Sekolah. ya ke Jepang akhirnya waktu itu. Ini sekolah di luar sepak bola ya? Sekolah tapi ada sepak bolanya di Jepang. Oke. Dan di sana tuh udah bergengsi sekolahnya. Oh iya, Udah kayak kalau di Jepang ya. University kan? Iya Liga kayak university ya, kan? iya. Oh. Udah bergengsi itu. Iya, justru pemain hebat-hebatnya Iya, dari iya. Jepang itu dari Iya. situ. Udah University kayak League. profesional lah, Iya. udah profesional. Yang Kalau kayak kita kan di sini University League Tarkam jatuhnya. Iya, Pan football. Iya kan football Tarkam. Liga mahasiswa kan? pemain bola yang di atlet di daftarin jadi inian jadi mahasiswa. Iya. Iya. Bisa main. Iya, ataupun ya memang bukan pemain ini gitu. Tapi kalau di sana itu pembinaan. iya, udah bergengsi itu di sana udah dari pemain universitas baru ke liga kalau di Iya, sana kayak gitu. yang bagus diambil ke liga. Di liga 1 tahun 2 tahun langsung ke Iya. Eropa. Iya. Dan Randy masuk ke tim itu. Ya, Amori Yamada waktu itu namanya. Nama timnya. Amori Yamada. Apa itunya? Perbedaannya sama yang kemarin-kemarin waktu di Leganes dan di Timnas. Hampir sama sih di sana. Oke. Tapi lebih tipikal mainnya aja lebih beda di sana. Di Jepang. Mm-mm. Bedanya apa? Kalau di Spanyol kan tau lah ya, passing. Iya. Di sana lebih kayak fisiknya juga harus. Adu otot. Iya. Di sana lebih individualnya. kotak fisiknya lebih ini sih. Kalau di Spanyol kan passing. Bener-bener kalau di Spanyol latihannya passing serius. Nyari-nyari ruang buat passing aja ya kalau Kalau di sini kan kayaknya dianggap biasa ya. Long ball. Dianggap enteng ya passing gitu ya. Iya, yang jago kan di sini Lari. giring bola sampai out. Jago banget tuh. Tapi kan di SF emang tadi kan kata Iya. Randy teknik dasar juga. Iya. Jadi waktu di Kebetulan Spanyol pas di Spanyol kayak jadi enak. Main juga jadi enak. ya udah dapat pondasinya lah ya di sana. Dapat fondasi. So Spanyol 1 juga. tahun ya? 7 bulanan di Spanyol. Oh, berarti total 1,5 tahun di luar negeri dulu. Jepang Sama hampir 7 segituan bulan. ya. segituan juga. Heeh. Ini luar negeri semua nih bos. Iya, luar negeri tambah bekal. Ya, Iya pokoknya benar. Habis juara jangan cari zona nyaman. betul. Benar. Itu pilihan bagus. Di Spanyol sama di Jepang sendirian apa didampingi? Kalau yang di Spanyol berdua waktu itu sama teman ada. Oke, jadi ada berdua nih teman. Mm-mm. Kalau yang di Jepang sendiri. Adaptasinya lebih susah yang mana? Jepang. Karena sendiri itu ya? Karena sendiri terus lagi musim dingin. Oh. Terus di bawah itu kayak musimnya bener-bener dingin. Itu kayak sebelum main harus pakai yang tebal gitu. Kayak orang-orang Jepang lah. Main pakai yang tebal-tebal jaket. Keluar lapangan masih keringatan udah dikasih jaket kan. Iya. Gak keringetan di sana bang. Bagus. Gak ada keringetan di sana main. Otot-otot kaku ya? Iya kaku semua. Bener-bener harus stretching itu harus bener-bener. Iya kalau Kalau enggak bener-bener cedera itu kalau enggak. Iya. karena soalnya otot kaku banget. kusut, iya. Dingin sekali. Dapat juara nggak di Jepang? Enggak. Atau main aja udah tapi. Main. Menit main dapat. Menit main dapat. Lebih banyak di Jepang menit main. Oke. Dan dapat si pelajaran kontak fisik itu ya. Itu. Lebih berani berduel nih di Iya. Jepang gara-gara di Jepang itu. Iya. Itu juga gak lanjut? Nggak. Gak ada kepikiran untuk lanjut juga? Sempat ada omongan. Tapi kena biaya waktu itu.
50-50 dia ngajak ya. Dia tanggung 50. Iya, dia nanggung kayak apa ya? Kayak uang sekolah apa-apa gitu. Pokoknya terus 50 dari kita, 50%. Oh, kehidupan sehari-harinya Ya, kita, ya, dia iya. beasiswa doang Iya, gitu ya. gitu. Oh, oke. Nggak ambil kalau gitu. Kira. Kalau full mau ya. Full mungkin Oh iya berangkat ya kalau full. karena emang kualitas pemain di sana juga bagus-bagus. Iyalah, Oh, iya. dapat lawan yang levelnya di atas kita kan. Mm. Soalnya kayak infrastrukturnya juga bener ya kalau gue lihat di Twitter yang Universitas Jepang tuh. Bergengsi itu. Wih, Liga Universitas. Ditonton full itu satu Iya, iya, stadion iya. dia. Liga Universitas Jepang itu Gila itu. justru bibit-bibitnya Iya, iya. Jepang itu. Makanya Dari sayang situ. di kita tuh pembinaan yang kayak gitu-gitu gak dipikir. Iya Gila benar itu. ya. Iya. Ya kan ada yang kayak pilihan kayak taruhlah Ferry Pahabol. Kak Ferry. Iya, Ferry Pahabol. Dia pergi ke kampus tiba-tiba disuruh main di Uncen kan. Iya dulu ya. Iya, betul. terus habis itu ditelepon ke Kedu ke Persidafon. Langsung ke Langsung ke Persidafon. Habis Persidafon dilihat Persipura. Persipura, dia langsung Persipura. Persipura. Iya benar. Iya maksudnya Kalau ada iya makin kan ya. ada yang skillnya bagus tapi dia disuruh sekolah nih atau dia Nggak pengen kelihatan. sekolah dulu gak Iya. kelihatan. Karena secara usia di university itu udah mau ke jenjang profesional. Iya. tuh. Iya. Apalagi kayak Transisi. misalnya kayak kampus-kampus olahraga di Indonesia kayak UNY. Dulu striker timnas U19 yang Coach Indra Safri yang pas Siapa? versus UNY terus dapat striker bagus kan. Emang Di ya? Jogja itu iya yang tinggi. Ya WNI ya. Iya. Oh iya. Iya. Ayub Jogja. Anto. Oh, ini UNY ya? juga. Banyak tuh pemain-pemain dari UNY. Universitas. Iya karena kan ilmu keolahragaan Iya. kan rata-rata sepak bola. Mainnya bola semua. Cuma nggak di Gak fokus. nggak ada liganya. Iya, gak difokusin. Iya. Kalau ada asik. Kalau ada sih. mungkin banyak pemain-pemain muncul itu. Dari situ ya dari Liga Iya. Mahasiswa. Umur berapa ya kalau masuk kuliah itu pertama kali ya? Kalau Coach Ripan kan 15. masuk umur 25. 18-19 kan? 25. Jatuh tonjok lagi lo. Makanya gini aja. Salah banget. Enggak lah. Semua juga lah. 18, 19. 15 16. Oh iya benar. Soalnya kalau futsal Enggak 15 18 19. 15 masih SMP, SMA. 17 lulus SMA ya. 17, 18. Iya, 18 itu profesional. Pas kan? Pas. Nah, kalau ada liganya wah langsung lihat bibit-bibitnya kan. banyak pemain. Karena futsal juga ngambilnya dari Liga Mahasiswa kan. Dulu Ya, kan? dulu Pertama- ya, iya, pertama dulu, tuh. dulu. Liga mahasiswa dulu. habis itu Livuma baru- ya. Tapi kalau futsal lebih liga mahasiswanya lebih jalan ya. iya. Lebih jalan kan. Iya betul. Ada Kelme, banyak sponsor lah. Ada Kelme Cup, Liga Universitas. Pari gitu-gitu ya. Biayanya sih lebih murah untuk ngelola event futsal mungkin ya. Chill soalnya. Iya kan, sewa lapangan. Iya benar. Iya kan, Gampang hadiah nggak usah kalau terlalu futsal. gede-gede. Udah, gas. Benar. Bayar lapangan bola berapa sekarang? Nah kalau bola mahal. Makanya. Kalau universitas Bapaknya satu- lebih banyak lagi. Pemain list 11. Satu Indonesia. 22, Cadangan dia, iya. cadangan belum. Ya universitas juga belum tentu ada duit buat begituan. Makanya. Iya kan, oh iya benar. Makanya. Nah terus balik dari Jepang itulah. Akhirnya fokus untuk berkarir di Liga Indonesia. Iya. Profesional tim pertama itu Rans. Pas masih di Liga 2. Siapa yang telepon? Cap. Ah kan? Nah, Pimpro. Pimpro. Pimpro tuh. Tapi ya, lu pernah Cap tuh tahu orang-orang yang bakal Bagus. potensial tuh dia tahu. Ini lagi di Jepang ke di tag sama dia gitu. Ya karena dia pasti lihat yang 16 kan? U16. Ya maksudnya bukan cuma Randy, Cap tuh tahu matanya orang-orang Makassar yang jago-jago. Main bola kan dia jadi mungkin Paham ya? paham ya. Ngerti dia. Iya. Udah lama main bola ya pasti ngeliatnya gampang. Ah, Akhirnya Cap telepon Randy. Kira di Rans. Banyak itu senior di situ. iya. Kakak Peti. Wanggai. Tiwanggai. Awal-awal itu kan. Eloko. Asri Akbar. Tapi dapat bermain ya di Rans Lumayan. waktu itu ya, Lumayan Liga dapat 2 ya. main ya. Sempat ganti pelatih juga ya? Iya. Sempat Coach RD. Bandung Coach RD. ya ke Iya, Coach RD. dari Coach Bandung abis dari Rans itu baru ke Sulut. Oh, Sulut United. Sulut United. Iya, Liga. Hampir itu Sulut naik. masuk, Tahun lalu. masuk 8 besar. 8 besar, iya. 8 besar. Oh berarti Ranus yang bawa promosi ya Randy Iya. ya yang bawa. Sorry, hampir Sulutnya gimana? Mau juara pun gak ada promosi. Iya ya, itu oh enggak itu ada yang akhirnya Rans Solo sama Dewa itu yang naik. Itu 2 tahun lalu. Iya, itu 2 tahun lalu itu. Sulut kan tahun lalu. Enggak Sulut 2 tahun lalu itu. 8 besar itu Ricky 8 besar Nelson. ya? Oh. Ah iya benar iya. Iya. Itu di Rans kondisinya waktu mau promosi gimana kan awalnya Rans itu ketika Raffi mengakuisisi dari Cilegon itu kan kata Raffi kita Pakai Cilegon. partisipasi dulu aja deh katanya. Tiba-tiba Nggak ada target buat ke Liga 1 kan. tiba-tiba naik. Kenapa tiba-tiba di tengah jalan jadi ada target? Mungkin karena ada Cap Hamka di situ kan ya. Jadi gengsi juga kan. Mungkin ya karena di situ akhirnya digas di situ.
Oh di situ akhirnya. Karena kan dulu tuh digadang-gadang Persis Solo Biasa, iya. sama Dewa yang akan naik kan. Rans tuh nggak dihitung bahkan gitu. Tiba-tiba Rans bisa ada di semifinal aja. Juara 2 kan, Solo kan juara. Peringkat Solo. 2 ya. Iya. Mungkin karena itu, gengsi itu ya mungkin. Di Karena, titik mana akhirnya Randy dan teman-teman Rans saat itu oke kita target lolos Liga 1 nih. karena mungkin ya mungkin itu gengsi karena pemain-pemainnya kan juga waktu itu Rans. Bagus-bagus. Kelas ya. Ini Aji juga sempat Kartika Aji. Kartika Aji. Iya akhirnya masuk. Dari Arema Tarik dulu. di telepon juga kayaknya sama Cap. Bantu sini. Akhirnya dia datang putaran kedua Aji. Akhirnya bantu. Iya putaran kedua tuh Iya. jor-joran. Iya, kan, putaran Rans. kedua banyak. Iya, karena Liga 1 udah apa waktu itu udah libur apa udah apa ya pada masuk ke Liga 2 tuh Iya, ya iya. pada Banyak yang ngebantu. pinjemin ya. Hmm. Dari Liga 1 ke Liga 2. Ah, pilihannya kenapa dari Rans justru ke Sulut. Karena waktu itu udah akhir apa? Bursa transfer juga. Jadi karena mepet juga akhirnya kesulit. Sama kakek Patrick itu. Apa yang dicari di sana? Menit main. Menit main juga pasti. Menit main ya? Menit bermain juga. Oke. Karena kenal juga sama Coach Ricky Nelson. Oh iya. Oh iya, Ricky Nelson memang daerah sini. Daerah sini, Iya, ya. iya benar. Di villa gitu-gitu. Iya benar. Di Sulut dapat menit main juga. Lumayan. Jadi Randy ini di Liga 2-nya udah lumayan nih dapat menit main. Nah, di fase itu Liga 1 ada yang menghubungi enggak? Ya akhirnya kan abis dari Sulut itu akhirnya kan ke Persik. Persik Kediri. Oke. Itu udah Bos Arthur ya? Ya sudah Bos Pegang Arthur. ya, iya, iya. Bang Arthur. Kenapa nggak buru-buru saat itu ke Liga 1 dulu? Kenapa di Liga 2 dulu? Memang sengaja? Iya yang membuat ini tuh ini kayak ada planning gitu. Kayak luar negeri dulu. Liga 2. Dari bawah dulu. Terus ya. habis itu Liga 2 dulu nggak langsung tiba-tiba di atas. Memang planning seperti itu kan. Ya karena waktu itu ya ada omongan juga dari manajemen kayak gitu dulu sih kayaknya. Jangan langsung tiba-tiba. Iya jangan langsung Liga 1 ya. Oh, dari kasih tahu ya. Kira ke Liga 2 dulu, 2 tim, kira ke Persik. Dan itu umur berapa ya? Umur berapa itu? Di Rans umur berapa ya? 18? Iya masih muda banget juga ya. Masih umur 18. Karena kan kalau si Supriyadi udah langsung Persebaya si. Ya karena itu kan dari EPA-nya kan, dia main di EPA-nya waktu itu. Dari Elite Pro-nya. Si Jadi Kembar di Barito. Ya dia di Barito. Maksudnya Randy juga tidak pengen buru-buru juga gitu kayak nunggu matang dulu deh gitu. Iya. Gak gue paksain dulu di atas Dia nih. di EPA, dari EPA dulu baru next senior kan. Oke, akhirnya ke Persik tuh. Persik. Ditelepon Bang Bos Arthur. ya. Kenapa mengiyakan? Ya karena mungkin udah waktunya aja, udah saatnya kan main di Liga 1 juga, cari pengalaman baru juga. Oh udah saatnya nih, udah merasa kalau ini. Udah mungkin udah waktunya main di Liga 1 kan. Walaupun masih menit bermainnya waktu itu pas tahun pertama tuh awal-awal memang susah, masih jarang banget. Ada janjian nggak? Maksudnya kayak oke saya kesana tapi jamin menit bermain. Tahun pertama itu nggak ada. Oke. Tahun berikutnya ada omongan. Ada omongan itu ya? Akhirnya kan pas awal-awal emang gak pernah main. Akhirnya pas setengah musim lebih baru mulai main-main terus itu akhirnya. Oh yang pas Persik tiba-tiba. Iya yang sebelum pertandingan iya. Sebelum pertandingan tanpa kekalahan tuh. Itu udah mulai main. Oke. Dan dapat gol debut Debut. Liga 1 di Kediri. Iya di Kediri. Lawan Barito waktu itu. Wih. Ada bagus. Ada Bagas. Bagas yang cetak. Bagas yang cetak gol 2 sama kira. Oh jebolan U16 nih. Tapi abis cetak gol itu besoknya stop liga. Kanjuruhan ya? Iya benar. Oh iya. Abis stop liga itu. Oh iya lama ya stop Lama ya. itu. Iya betul. Oke. Itu match terakhir itu main. Di Persik Kediri kan biasanya Bos Arthur itu tidak suka dengan yang instan-instan kan. Jadi kalau kontrak panjang, dia mau apa namanya nyusun dulu gitu, tahu kerangka tim ini Pemainnya. berapa tahun ke depan gitu-gitu. Berarti kontraknya di Persik dari awal panjang. Apa 1 tahun next 1 tahun? Pertama 1+1. Oke. Oh ada opsi Opsi perpanjangan. otomatis ya. Udah lewat kan itu. Sekarang kemarin habis perpanjang lagi. Udah perpanjang kontrak udah 2 tahun perpanjang. Perpanjang 1 tahun lagi. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Berarti kalau abisin kontrak itu 4 tahun dong di sana. Iya, berarti udah 4 tahun di sana. Iya. Kalau Dari habis Pak Habul dari sini. Pas lagi di sini. Lagi ngobrol gini. Kita lagi nanya-nanya kontrak, telepon masuk di kontrak. baru. Memang podcast ini ajaib. Cukup ajaib, sumpah. Gue rezeki ya berarti. Dia lagi di sini terus. Lagi bahas kontrak nih. Sebentar. Ambil telepon. Wih, puji Tuhan kakak. Saya mau diperpanjang 4 tahun. Terus Mamat, lah lu ke Persipuranya kapan kamu? Dia sudah mau. Tapi Kakak Ferry itu orang baik sekali itu. Iya, Bang. Itu orang baik Murah sekali. senyum ya. Baik sekali itu. Dia ke pemain muda juga gak pilih-pilih itu. Baik Dia? sekali ya. Baik sekali.
Di Kediri siapa yang ngayom kayak Hamkanya kalau di Rans? Ada Mas Taufik, Cak Taufik. Bos. Taufik bos. Enggak, Taufik. Taufik 8. Taufik 8, Taufik 8. Iya, Taufik 8. Terus ada Kakak Ferry, senior-seniornya. Ada orang Kediri asli, Farisa Ditama. Farisa Ditama Legend 13 ya. Legend 13. Iya. Kalau target di Kediri sendiri apa? Secara pribadi maupun secara tim? Pasti ya lebih banyak dapat menit bermain sih. Karena itu dulu sih target utama. Oke. Menit bermain dulu. Sekarang usia berapa ya? 21. Mudah banget. Masih cocok di Persipan Pandeglang nih. Tahun. Masih cocok di Persipan Pandeglang. Sabar, saya masih pikir Udah 10 tahun. turun lagi nih bos. Nah, saya dari tadi berasa kayak Seumuran. Kayak berasa ngaca lu ya. Iya. Seumuran nih masih unyu-unyu gini juga gua. Masih panjang nih bos. 21 mau main di Persipan Pandeglang ya? Liga 3. Jangan dong, jangan. Udah jangan ya Liga 1 lagi lah kali. Iya, Liga 1 lah. Liga 1 lah kalau bisa Masih Liga 1. muda lah, maksudnya masih bisa ya menit bermain. Iya, makanya yang dicari menit bermain dulu. Betul, apalagi label timnas. Kalau udah pernah timnas waktu kecil kesananya udah Gampang harusnya lah, lebih gampang dan bisa akan kembali lagi ke senior. Tapi ada target untuk kayak berkarir lagi di luar negeri nggak? Karena masih usianya masih bisa ditempa lagi nih. Mungkin kalau ada dapat tawaran mungkin bisa jadi. Mau aja sih kalau misalnya ada tawaran. Gak pikir apa-apa itu ya? Gak pikir apa-apa. Mau. Nih berani bertarung bos. Lah dia dari kecilnya udah di Jepang coy yang masuk banget. Ditaruh. Dari kecilnya udah. Beda nih kalau ini beda didikan. Biasanya kalau dari yang orang tua sudah merantau, anaknya juga gampang. Mulai dari Sumatera Selatan ke Bintaro kan. Anaknya juga lebih gampang. Iya, malah jarang pulang malah. Malah kan di Persita kan sekarang. Mes di Persita ada situ. Iya. Kan gampang kan kalau mau pulang ke Bintaro pulang, tapi enggak di mes gitu. Oh maksudnya di rumah gimana? Ada masalah kayaknya. Tiba-tiba curhat rumah. Ada nih Yandi lo iniin keluarganya. Yandi keluarganya keberantakin. Tapi emang lebih apa ya? Mungkin lebih karena kalau di mes kan bareng teman-teman ngumpul. Iya. Jadi lebih bareng sama teman-teman. Itu statusnya apa ke Persita? Pinjaman ya. Oke. Pinjaman. Persita butuh striker. Karena sebelum pelatih ini juga kan, sebelumnya kan Persik pelatih ini, pelatih Persita sekarang. Oh iya ya, dulu pegang Persik ya yang itu 9 kali menang itu pelatihnya ini. Tadi kenapa gak diperpanjang ya malah? Itu tanya langsung nih, tanya langsung. Di Valdo kan? Di Valdo kan lu ya. Bentar, pas Persik kemarin selamat dari degradasi terus. Di Valdo. Iya 9 kemenangan itu. Itu di Valdo. Enggak, ada diperpanjang dulu baru dipecat di tengah jalan apa langsung gak diperpanjang? Enggak, itu kan selesai liga udah Langsung gak diperpanjang. Enggak ya, gantilah Persik. Persik. Tiba-tiba ada di Persita. Oh di Valdo yang pengen Randy berarti. Karena udah tahu juga kan. Karena pas sama zaman di Valdo itu main terus. Mulai main terus pas zamanan dia. Secara karakter pelatihnya juga suka pemain muda berarti? Iya. Di Valdo lumayan sih. Lumayan. Waktu di Persebaya juga. Iya, dia sempat di Persebaya juga. Yang ngelatih Amaral. Iya. Tapi tahun berapa tuh dia? Bahasa Indonesia lancar loh dia. Oh iya? Iya, lancar dia. 2012, 2011. Di Persebaya. 2000. Ya itu sama Cak Taufik ya? Iya betul. Ahmad Halil. Berarti nyaman dong di bawah pelatih iya. ini. Terus bahasanya juga kan gak terkendala jadi enak. Komunikasinya enak. Apa gara-gara si Hersus jelek main ya? Duh. Enggak kemarin main dia. Main lawan Dewa kemarin. Abis dicoba lawan Dewa. Main bareng sama Mas Hersus. Masih bagus kok. Masih bagus. Suruh potong kumis lah. Masih bagus dia. Bilang tiba-tiba bilang pemain lain jelek. Tapi menurut Randy, Cap Toha itu rambutnya gimana? Aduh. Kan? Iya. Suka diwarnai. Selamat datang di podcast lifestyle. Oke. Gimana nih? Oke, kita hari ini gimana sih bro? Itu lu lihat gak? Gaya rambut. Zat Toha kapten. Iya. Nah, itu rambutnya unik-unik kalau main. Ini kan kayak ini, kayak siapa dulu? Roberto Poci Rifai. Iya. Roberto Baggio juga. Baggio. Iya digituin. Palacio. Nah iya Palacio. Gimana penilaian? Mau kasih penilaian sebelum kita lanjut ke podcast bola. Masuk ke lifestyle dulu. Itu yang punya Mills itu. Oh iya benar. Iya. Oke lah, masih oke lah. Oh jadi lone posisinya ya? 6 bulan berarti ya sampai putaran. Iya sampai putaran ini habis. Sampai putaran ini habis berarti. Iya ini udah masuk putaran 2 ya. Oke. Kalau lawan Persik boleh main gak? Enggak. Oh opsinya ada itu? Iya. Opsi kontraknya. Arthur udah bilang.
Jangan main dalam. Ngatur kalau Lah, tapi bukan kantor kan dia. Dia Persik memang punya hak buat kayak gitu. Jangan dikontrak. Tidak boleh bermain lawan klub asal. Oh, supaya cinta Persiknya tetap. Gitu. Karena ini di kontrak panjang gitu. Iya. Nah, terus target setelah ini kalau seandainya balik lagi kan tidak ketemu dengan Divaldo lagi gitu kan. Misalnya Divaldonya tetap di Persita deh. Ada tawaran misalnya. Iya, karena kan nyaman sebenarnya Randy sama pelatih ini. Iya. Nah, itu biasa dilema-dilema gitu gimana tuh? Ya itu kan bisa diomongin lagi sama Persiknya. Bisa opsi pinjaman lagi, bisa opsi pinjaman lagi. Oh, oke. Yang penting di mana tim yang ada menit bermain yang banyak. Nyari menit bermain dulu sih sekarang untuk sekarang. Karena harus ngejar itu ya. Kan teman-teman yang lain udah dapat menit bermain setidaknya teman seangkatan itu. Bagas udah dapat inti terus dia. Randy itu salah satu orang yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 saat itu. Ya, Betul. yang waktu Piala Dunia 20 gagal tapi. Iya. Nah, ketika persiapan Randy menderita ACL. Itu gimana Ren saat itu dan kondisi psikologisnya Randy dan gitu. Sebenarnya kena ACL udah lama tapi operasinya baru-baru kemarin. Dari U16 itu karena U16 udah. Ya dari U16 itu udah main selalu pakai taping segala macam. Tapi belum tahu kalau ACL, masih kirain ya sakit-sakit biasa kan. Akhirnya ya cuma terapi-terapi aja, belum MRI segala macam. Oke. Ketahuannya udah makin lama makin sakit, akhirnya MRI lah. Kalau ACL itu ketika lari nggak bisa belok apa nggak enaknya apa? Kalau ACL itu kan ada yang benturan dia langsung nggak bisa jalan kan, langsung udah pincang langsung. Tapi ada yang masih bisa lumpuh ya. Iya. Tapi ada juga yang masih bisa main. Tapi kayak udah 30 menit 40 menit udah mulai berasa udah nggak enak. Oke. Itu masih sobek lah kalau itu. Awal-awal 16 masih sobek-sobek awalnya. Oh 16 posisinya sobek. Udah sobek-sobek. Pas udah makin lama udah akhirnya coba MRI. Udah 90% akhirnya udah mau putus. Akhirnya operasi itu. Karena udah nggak enak main juga udah sakit-sakitan. Dan itu belum ada keputusan U20 gagal kan masih belum. Masih road to U20. Akhirnya kan lengkap berapa umur itu generasi akhirnya kan. Ya, benar. Akhirnya angkatan kemarin tuh. 2000 berapa itu? Dua angkatan kayaknya lewat. Yang tunda kan? Dua angkatan lewat itu. Iya tunda benar. Karena COVID. Oh iya COVID. Iya, tunda COVID dulu. Lah kalau yang jadi host sama Hanif Syahbandi itu waktu cedera apa udah operasi apa sebelum operasi? Itu operasi pas lagi terapi-terapi karena nggak ada waktu itu juga banyak waktu luang kan waktu itu. Terus liga berhenti. Bener. Kira sama Bang Hanif buat dia ini coy gerebek-gerebek rumah. Iya, gerebek-gerebek rumah. Iya. YouTube lah. YouTuber. Iya, YouTuber lah. Bedah rumah. Bedah rumah benar ya. Bedah rumah. Ada. Ayo kita. Bukan bedah rumah yang itu. Bukan. Gerebek. Oh itu tuh setelah operasi berarti. Setelah operasi pas lagi terapi. Jadi kayak pulang terapi kayak buat konten gitu. Cari kegiatan ya? Iya, cari kegiatan. Gimana pas ke operasi? Maksudnya kan kita tahu Randy dulu di timnas salah satu talenta terbaik timnas U16 ya. Kemudian operasi. Nah hari-hari menuju recovery dan menuju pengen comebacknya itu gimana Ren? Jenuh sih. Pas zaman terapi-terapinya tuh jenuh. Disuruh terapi berapa lama? Hampir maksudnya seminggu tuh bisa awal-awal hampir setiap hari terapi. Yang pakai kayak itu ya, putaran-putaran derajat-derajat itu ya. Ini ke tembok nih kaki lurusin, turunin gitu-gitu. Itu hampir setiap hari, tapi pas udah ketiga bulannya udah seminggu 4 kali gitu. Udah mulai berkurang. Itu harus menepi berapa lama tuh dari lapangan? Nggak main tuh sekitar 9 bulan. Oh iyalah ACL. ACL pasti di atas 6 bulan. 9 bulan itu 10 bulan mulai baru balik. Tapi ada ini gak kayak usia masih muda kena cedera yang banyak pemain bola di dunia hindarin gitu. Ada maksudnya psikisnya gimana tuh kayak masih bisa berkarir nggak ya? Ada pertanyaan-pertanyaan itu nggak? Enggak sih, nggak ada. Karena masih muda juga kan, jadi kayak waktunya masih panjang. Terus kebetulan kan itu COVID juga waktu itu, jadi COVID. Stop liga. Oh pas ya. Jadi pas. Ini tuh yang Piala Dunia pertama kali ditunda. Yang gara-gara COVID dia. Piala Dunia ditunda. Nah makanya abis itu baru diadakan lagi. Baru muncul lagi.
Tunda lagi. Cancel lagi ya. Bukan tunda. Hmm. Nah, makanya potong berapa generasi? Iya, dua generasi. 2 generasi yang dipersiapkan Iya, yang kemarin dibatalin bukan yang Sekarang. Randy. Iya. Iya. Oh iya benar. Nah, Iya habis gitu. itu lompat lagi berapa generasi karena U17 jadinya. Oh, jauh itu ke bawah lagi. Jauh makanya. Kan kakak itu ya benar. Iya. Nah, iya. Berarti ke depan ini masih sakit-sakit atau ini enggak? Kalau misalnya selesai pertandingan sih biasanya. Masih ada rasa. Iya, Acel makanya itu biasanya langsung kompres kan biasanya kalau. Tapi Acel itu pasti kayak ada berasa. enaknya kambuhan. Iya, kalau misalnya habis main gini di mobil misalnya ditekuk gitu kadang masih ada rasa. Harus lurus gitu loh. Kalau ditekuk gini? harus dilurusin kaki. Oh. Kalau ditekuk kan kalau di mobil kan ditekuk kan kita tekuk. Ah. Itu berasa tuh. Jangan-jangan saya ini ACL. Kenapa? Ya, saya susah. Gitu. Saya misalnya kalau olahraga kayak kita main main football kemarin. Itu 20 menit 30 menit lutut udah ini main badminton. Itu Lutut kayak udah faktor umur ya. Dari gigi. tapi dari dulu sih. Dari gigi. Kok dari gigi? Kok bisa dari gigi kena di situ? Iya, rasa Iya, gitu. coba cek lah. Iya MRI lu untuk Coba cek. sobek itu sobek Nah, bos. terus kalau tekuk gitu harus Iya, lurus. betul. Kadang-kadang aku tumpu di depan. Kayak mobil nih. Iya, di atas taruh atas itu ya. Itu ditaruh atas Iya. lututnya. Aku gitu. Betul. Sama. Sampai sekarang. Sama. Coba Saya cek. baru rasa. Cek ke dokter palsu yang kemarin di Iya, ketangkap. Suruh dia cek aja ke injak. ACL nih saya ACL. Untung si Hernando selamat tuh. Iya parah banget sih. Tapi hebat dia bisa. Iya, bisa sertifikatnya ya. Bisa ngebokis ya. Iya. Lu juga dokter palsu katanya denger ya. Siapa? Kamu Saya mah nggak belum dokter sarjana doang. sarjana doang aman berarti ya. Aman emang kecuali saya praktek. Itu bisa ya sertifikat dia punya ya. Wah, jago sih. Jago ya? Maksudnya di dunia yang canggih begini masih ada Iya, orang kayak makanya gitu. gak ketahuan berapa lama. Kayak film ini Leonardo DiCaprio. Iya, Catch Me If You Iya, Can. iya, kayak gitu, Iya. kayak gitu. Jadi pilot. Bisa gak dia jadi pilot? suruh dia jadi pilot. Tahu belajar di kondektor bus kan. Dia kan kondektor bus. Itu Sadam Gafar mending suruh nengok tuh ke situ. Iya. Suruh injek tuh. Iya. Iya benar. Atau titip aja ke napi-napi yang ada di sini. Silaturahmi. Iya, napi tolong ya saya kasih rokok. Kacau tuh. Tapi berarti tidak ada ya pikiran-pikiran kayak gitu ya? Gak ada. Sebenarnya membentuk Randy kayak tidak ada beban, santai, Positive kalem, vibes. positif. Itu tuh sebenarnya Asiop atau yang luar-luar negeri kayak Leganes dan Jepang ini? Ya mungkin karena itu bisa jadi mungkin karena dari Asiopnya karena dari kecilnya udah dididik tenang kayak gitu-gitu kan. Karena dari kecil di Asiop tuh udah zaman psikolog juga udah ada Asiop dulu. Udah ada. Udah ada ya. bagus. Pembinaannya udah lumayan. Terus di luar juga, terus keluarga juga jadi kayak lebih apa ya? Support lebih- sistemnya iya, bagus. lebih tenang aja jadi nggak terlalu mikirin luar-luar. Banyak yang dukung Iya. juga ya? Berapa kali kayak sempat dihujat kayak keluarga suruh udah offin aja komentar Instagram gitu-gitu. Tapi Gak usah. iya. Cuek ya? Cuek. Cuek is important. Gila. Nah, berarti penting ya sebagai pemain bola itu punya kesadaran untuk kayak. Nggak usah terlalu pikirin lah. Yang penting main bola aja kan. Iya sih, iya. Di timnas sekarang kan Randy ngelihat bahwa hoki udah masuk Senior. masuk senior terus Sananta yang tadinya karirnya kita nggak tahu tiba-tiba ada di Iya. SEA Games juara terus ada ini. Randy ada niatan nggak buat suatu saat gue kudu balik nih ke timnas nih. Pasti ada niatan seperti itu kayak yang nggak mau kalah lah ya, pasti ada niatan seperti itu. Karena kalau ke hoki aja udah lengkap banyak nih si generasinya kan maksudnya Iya. itu di bawahnya Udah Randy jauh kan. ya. Pasti ada rasa pengen balik. Dan debut loh Piala Asia hoki. Iya, debut dia ya. Main. Iya, kan? main kemarin. Sempat main 2 kali. Dihujat lagi. Kenapa? Itu yang one on one gak masuk padahal mah gak apa-apa juga sih. Masih muda lah, masih muda. Masih Iya. banyak waktu, makanya itu jangan terlalu dibebanin lah. Ya anak Udah muda. bagus dapat kesempatan event main. dunia. Iya bener. Asia loh itu. Asia itu. Jepang loh. Korea, Jepang aja gak lolos Vidal. Yang juara kan Qatar lagi. Iya. Tuan rumah ya. Harusnya arisan Piala Dunia kan saya dapat Qatar tuh. Menang. Piala Asia. Masa gak bisa dikonversi lah itu Piala Dunia. Bisa gak ditukar ke Piala Asia sekarang kalian bayar 100 ini. Dapat Argentina enak dong.
Hah? Yang dapat Argentina kemarin. Iya, mana yang dapat Argentina di kita? Gak ngerti bola sama sekali. Kita harus bayar dia demi Piala Dunia. Iya benar juga ya. Iya sih anjing, ngemil kan? Iya. Bangsat emang. Iya. Udah pindah kantor lagi sekarang. Soalnya kalau lihat timnas kan sekarang muda-muda ya. Rafael Strike muda, Hoki muda, Randy masih muda nih. Maksudnya kalau kita tanya Kartika kan gue sih masih ada hasrat banget buat ngejar ke timnas sebenarnya. Iya. Apapun yang terjadi, ayo lah kita kerja keras lagi. Tapi kalau pemain bola pasti ada sih. Karena kebanggaannya kan pasti membela timnas kan. Kalau pemain bola. Enggak, siapa enggak? Alvin tuh Salamun. Maulah dia. Enggak, dia bilang kasih aja ke adik-adik. Ya sekarang di umur dia segini. Kalau dipanggil lagi itu konteksnya. Ini orang yang sudah kita potong konteks nih. Kalau sekarang bilang tidak, mending regenerasi. Karena udah banyak yang bagus juga kan. Kalau kayak gitu Toni Kroos juga loh. Dia nggak mau balik di timnas Jerman biar ada generasi muda Jerman. Udah banyak. Kemarin juara lagi Jerman. Iya. Makanya ini orang mulut memang busuk. Ya. Nah kalau secara apa namanya style bermain ya. Sebenarnya role modelnya tuh kayak siapa? Samsir. Bener serius mirip Samsir mainnya. Ya kan kita tanya orang. Samsir muda. Oh iya. Kalau dia merasa Coba. Apa kalau di luar apa gimana nih? Semuanya di Indonesia role modelnya siapa gitu, pengen gaya main saya tuh lebih berkiblat ke orang siapa, kalau luar siapa? Kalau di Indonesia mungkin ke Evan ya, Evan Dimas. Oh Evan Dimas tuh. Salah. Kalau di luar lebih suka ini Ozil, Guti. Oh, gaya main yang stylish ya. Stylish ya. Oh lebih di belakang berarti sekarang ya, bukan di striker ya nyari ini ya. Sekarang lebih sering main nomor 10 jadi. Berarti lebih suka assist daripada gol dong. Betul. Lebih suka ngasih orang kayaknya. Soalnya di Indonesia jarang orang mau ngasih bola. Oh, iya punya syuting mulu. Berarti kalau main style gitu, PR-nya apa sih? Apa ya? Harus punya gelandang bertahan yang oke. Harus lebih punya gelandang bertahan yang oke. Karena gelandang bertahan dapat bola, kasih kita yang atur ya. Dan kalau hilang dari kita ada dia gitu ya. Jadi nggak capeknya bukan di bertahan, capeknya di menyerang gitu. Kadang suka dimarahin sama nyokap sama bokap kayak kalau depan gawang syuting aja lah, nggak usah dioper-oper terus kan. Kadang main kasih terus. Indonesia banget. Iya. Kasih terus, nggak mau disuting gitu. Nyokap tuh sering ngomong kasih syuting aja sendiri gitu. Coba itu. Tapi karena udah tipikal mainnya gitu jadi kayak kalau ada teman yang kosong kenapa nggak dikasih kan? Iya, yang posisinya lebih bagus lebih ya. menguntungkan. Iya. Nah, ini jarang nih. Jarang ya ada yang pengen serving, saya servis ke orang. Karena gelandang-gelandang elegan di Indonesia tuh sangat udah habis banget ya. Iya, Tipe yang pengumpan ya. Iya, tipe pengumpan yang one two main Karena jarang sekarang kan udah diambil banyak kan asing kan di posisi itu. Iya, itu dia. Jadi jarang di posisi itu. Makanya sih bagus lah. Oke, kita next ke Ultimate Team. Ya kalau secara karir udah pernah ke Jepang dan Spanyol, kita tes Ultimate Team ya. Iya. Kayak gimana nih? Coba. Kita kasih ini aja karena role modelnya itu Ozil gitu dan gaya mainnya elegan dan apa namanya? Stylish. 11 pemain elegan dan stylish di dunia. Pemain berarti nggak sesuai posisi dong? Iya, maksudnya yang disukai aja kayak Ozil. Iya, 11 berarti ya? Iya, 11, total 11. Mau gabung dengan Indonesia juga boleh. Kayak gelandang-gelandang elegan. Oke. Gelandang elegan. Kalau back? Ada gak back elegan? Gak ada, back serem-serem. Evans, MU. Johnny Evans. Iya, kurang elegan apa? Bonucci, Juve. Maldini Pali. Maldini. Paulo sangar bah elegan. Ayo udah kita tes dah. Oke. Ya, 11 pemain elegan dan stylish di dunia. Berarti gak sesuai posisi gak apa-apa kan? Gak sesuai posisi? Atau Sesuai. Harus sesuai. Yang menurut Randy stylish dan elegan kalau bermain. Iya. Oke ya. Oke. Kiper stylish, elegan. Nah, David De Gea. David De Gea. Nah dia sampai sekarang nggak punya klub nih. Iya ya? Free. Dia nggak mau kalau nggak klub besar. Emang ya? Iya kan dia udah bilang kalau dia tidak dapat klub dengan kontrak yang dan klub besar gitu, mau dia dia pensiun. Oh, Bali United. Kenapa dia nggak ke Arab ya? Dia nggak mau, udah tawaran udah banyak. Dia pengen tetap di klub besar. Bek kanan. Stylish dan elegan. Kita taruh Kimmich. Joshua Kimmich.
Kimchi. mulai aneh-aneh nih orang nih. Tontonannya. Kok tuh? Back kiri. Back kiri siapa ya? Elegan ya? Marcelo lah. Marcelo. Oke. Center back kita taruh stylish. Elegan. Di Indonesia juga Banyak. bisa. Dutra. Tipikal Dutra gitu. Elegan slow. Luar aja lah semua. Nah boleh. Siapa ya? Vidic. Nemanja Vidic. Satu lagi. Liverpool punya Virgil. Van Dijk. Vidic, Van Dijk. Nah ya elegan tuh. Oke tuh baru tuh. Central midfield. Nah ini banyak nih. Udah mulai masuk ke posisi elegan dan stylish. Sentral. Martin tahu? Odegaard. Ya bilang Martin doang. Bukan tim. Odegaard. Guti Hernandez. Haji Guti. Di depannya Ozil. Mesut Ozil. Iya tapi lebih suka gelandang kaki kiri kayaknya ya. Oh Lebih iya enak Guti, dilihat kayaknya. Iya. Guti kiri ya? Iya benar. Odegaard juga kiri. Iya kiri. Oh benar. Iya ya kayak larinya pakai kanan, kirinya yang buat. Enak ya lihat gelandang kaki kiri. Pirlo kanan kiri kan? Kanan. Renan. Alves. Kiri. El Maestro. Renan Silva. Renan Alves Barito. Renan Silva. Kanan. Sayap kanan. Lionel Messi. Leo Messi. Kiri. Kirinya Cristiano Ronaldo. Striker. Undertaker. Diego Milito. Anjir. Rambo. Milito 2010. Treble. Enak liatin dia main. Super Sub Satu orang. yang bengal-bengal nih. Jamie Vardy, Leicester City. Baru nih gue lihat Pelatih Leicester. turnamen lihat formasi bagus nih. Pelatih. Di luar ini. Saf. Safi. Enggak, Sir Alex. Afif Safi. Safi Hernandez. Sir Alex. Kapten dari semua ini. Yang paling stylish berarti. Haji Guti. Kapten Haji Guti. Keren ya nomor 14. Iya. Stylish. Enak nih. Enak nih di tengah nih enak nih. Enak ini ya. Dibuat kucing-kucingan nih sama dia bertiga nih. Ozil, Odegaard, Guti. Tapi bekas Madrid semua itu gelandang. Beda generasi tapi. Juga, iya. Oh iya Odegaard juga benar-benar. Kalau saya sih di situ CM sih Pirlo sih. Pirlo ya. Tapi bukan kaki kiri dia. Iya sih. Dia bukan kaki kiri, tapi kiri juga bisa. Tapi ini oke. Kiri kanan dia. Kiri kanan ya. Iya. Tapi ini yang Ozil murni passing, asli. Ozil Kiri passing asli. pendek. Pirlo long. Guti direct. Odegaard tapi bagus juga. Odegaard lagi bagus ngatur ritme. Bagus banget. 6-0. 6-0 tadi bang. Bagus dia. Lagi enak mainnya Odegaard. Oke, inilah dia ultimate team dari Randy Juliansyah. Kita juga akan Masuk ke Sobat Sporty bertanya. Betul, ya. Kita akan interaktif dengan Sobat Sporty yang akan bertanya langsung dengan Randy. Langsung lewat Video call. Video call. Oke. Yang pertama. Nah. Oke. Oke. Halo. Ya. Dengan siapa? Dengan Hari. Oh, tadi kameranya lurus Hari. aja. Mas Hari kameranya lurus aja. Oh, udah gini. Ya. Oke. Ini. Mas Hari di mana Mas Hari? Jalan. Saya di Bogor. Yang kemarin di Bogor tuh. Oh, dia ikut nonton live Sportcast. Dia betul yang pakai baju Roci Putra. Waktu Indonesia lawan Jepang. Betul. Oke, iya. PSB Bogor. Ya. Mas Hari passwordnya. Halo. Passwordnya. Emang Bang Mamat. AK47 berapa? Enggak gitu. Bangsat. Enggak gitu passwordnya. Ya. Enggak gitu. Salah ya, salah. Passwordnya. Kalau ini passwordnya Sportcast 77. Podcast 77. Bukan, jangan diikuti dong. Jawab passwordnya. Sportcast 77. Passwordnya. Gak gitu. Semua yang saya ngomong Anda ikuti. Saya sebut podcast 77, Anda sebut passwordnya.
Passwordnya Passwordnya apa? apa? Ya iya pikir dong. Masa saya kasih tahu. Sportcast 77. Podcast terbaik di Bagus, Indonesia. bagus. Gitu. Cuma memang harus disuap. Begini-begini yang harus dapat makan siang gratis nih. Aduh. Mas Ari silakan nanya ke Randy Juliansa apa yang mau Oke, ditanyain? apa yang mau ditanyakan? Halo, Mas Randy Juliansa. Halo Bang. Halo. Ini saya mau bertanya. Mas, itu motor bisa disuruh diam dulu nggak? Saya di pinggir jalan, Mas. Iya. Lagi Iya. pulang kerja berhenti dulu. Tanam Oke. pisang dulu di tengah jalan. Oke, apa? Mau ditanya? Ya, buat Mas Randy Juliansa, menurut Mas Juliansa, Mas Randy, kenapa angkatan U16-nya Mas Randy yang sekarang, yang kemarin juara AFF itu, usia 19 ya, maaf, usia 19 yang juara AFF, itu kenapa banyak yang nggak sampai top perform di timnas gitu sampai sekarang? Oke. Hanya Hernando mungkin dan Rizky Ridho mungkin ya kalau tidak salah ya. Gitu. Kan, Oke juga, saya oke. terakhir mungkin dilihat Bagas di SEA Games itu aja paling saya pengen tanya. Kayak Brilian terus David Maulana dulu kan tidak sampai ke timnas senior gitu sekarang. Oke. Siap. Sip. Oke, makasih Mas Ari. Makasih Mas Ari. Thank you. Yo, selamat makan. Pasti mau makan kan? Kan Baso. Nah, udah tahu. Udah tahu. Oke. Makasih. Nah, kenapa tuh? Angkatan itu iya, tidak banyak sampai yang hilang pada ya. top Iya. perform. Betul. Padahal jago banget di U16-nya. Mungkin karena setelah itu di liganya ya dapat jarang menit bermain. Iya sih. Ngaruh gak sih sebenarnya itu? Ngaruh lah. Terus ada beberapa juga banyak yang cedera juga kan. Oke. Hmm. Itu sih. Mungkin iya, mungkin karena dapat menit bermainnya itu sih yang susah. Jadi apa ya? PD-nya hilang, sentuhannya hilang. Jadi kayak mungkin itulah. Iya. Berarti kalau misalnya dari timnas ya, satu angkatan itu cari menit bermain atau cari gaji bagus? Harusnya cari menit bermain. Oh, gaji nanti dulu ya, ditahan dulu. berarti. Kalau makin bagus kan makin besar nanti gajinya. Oke, benar. sih. Iya. Benar. Menit bermain Dan panjang kan. menit bermain yang susah sih pasti. Itu ya yang Untuk harus pemain muda ya. Apalagi sekarang udah asing. Udah 6. Iya. Mau 8 katanya. Wah, Mau 8. iya. Kita Wacana tapi di Indonesia bikin 2 aja nih. kalau yang lo Yang nggak usah ada pemain asing. iya ya, yang Sama satu pemain asing 11. Iya. Iya, Oke. gosipnya gitu katanya. Oke. Ini berikutnya pertanyaan Oke. berikutnya. Halo. Halo Mas, suaranya dinyalain. Udah. Halo. Halo, Nah, mantap. dengan siapa? dengan Muhammad Iqbal, Oke, passwordnya Iqbal. Sobat Sporty. Enggak gitu. Oh, enggak. Enggak gitu. Oh, enggak. Oke, oke. Passwordnya. Podcast Indonesia paling terbaik dalam dunia sepak bola dan olahraga. Bagus. Panjang banget. Bagus. Kita nggak apa-apa kalau lain-lainnya. Nggak apa-apa. Kalau terbaiknya itu yang harus ada. Bang Iqbal di mana, Bang? Dari Cengkareng. Oh, di Cengkareng. Itu karton apa? Siapa di belakang? Oh ini bang, Outner. Kena serangan laporan fajar au- kayaknya. Hah? Outner laporan audit bang. Audit apa? Wah banyak bang. Wah, partai-partai ya? Insya Allah nanti masuk. Asik. Di floor dong di sini. Oh, Waduh. hasil auditnya. Oke, mau tanya apa? Ke Bang Randy. Buat Randy, kan kita tahu nih ya, Randy kan dahulu kan sempat menuai sensasi lah di Garuda Muda. Lalu Randy kan sempat terpukul ya dengan cedera ACL yang begitu lama. Gimana sih Randy meningkatkan kepercayaan dan terutama PD-nya itu di dalam lapangan lagi? Apalagi kan sekarang Randy kan kalau aku lihat kan udah main di Persita Tangerang ya kan. Itu Randy gimana tuh dalam menghadapi situasi dengan pemain ataupun dengan pelatih juga supporter Persita Tangerang yang kita tahu Viola itu benar-benar fanatik sekali kayak gitu sih Ren. Oke. Jadi dari aku itu aja. Siap. Oke. Oke, makasih Mas Iqbal. Siap.
Oke, nah ini salah satu yang membangun susah percaya nih. dirinya. Bangun PD setelah cedera. Setelah cedera panjang 9 Iya. bulan. Yang pertama itu pasti menit bermain, karena semakin banyak menit bermain kan makin kembali sentuhan, makin percaya diri dan kepercayaan pelatih sih. Itu Penting juga tuh, kepercayaan pelatih. Karena kalau kita dari percaya pelatih kan kayak kita mau main nggak takut salah jadinya. Kalau main takut salah kan kayak malah salah beneran kan. Iya. Kira jadi kepercayaan pelatih sih yang membantu buat membalikin percaya diri. Nah kalau itu tadi apa? Apa? Tekanan Tekanan. Tekanan oleh ya. Viola. Kalau tekanan sih masih di batas wajar lah. Karena namanya supporter kan pasti pengen terbaik buat timnya. Jadi kayak masih oke lah. Masih bisa nanganin. Pengen nambahin pertanyaan yang cedera tadi. Kan kalau benturan-benturan itu gimana kan pasti awal-awal takut benturan Ngerem-ngerem ya. ngerem-ngerem. Iya, Nah iya. itu akhirnya gimana sampai udah hajar aja lah. Akhirnya emang harus sekali dimasukin. Harus sekali dibenturin. Jadi biar gak apa-apa kan buktinya gitu. Jadi kayak mikir harus sekali ditabrakin gak apa-apa, akhirnya mau lagi gitu. Jadi malah kalau jangan ditunggu-tunggu malah kena lagi, malah bisa jadi kena lagi. Jadi mending kalau ada ya kalau misalnya ada 50-50 ya mending masuk sekalian. Jadi pas udah masuk gak apa-apa kan buktinya. Jadi gak ragu-ragu lagi. Itu ya, ngembaliin PD-nya kayak gitu. Ngelihin Ya. PD-nya iya. Tabrak-tabrakin aja Itu tuh. yang susah sih penyembuhannya. Trauma kan? Pasca Iya. itunya Trauma traumanya soalnya. itu. Susah banget tuh. Tapi sekarang udah lewat tuh si trauma. Udah itu. lewat kayak gitu. Udah masa lewat. Tinggal masa setelah mainnya aja sakit. Oh setelah mainnya itu ya. Masih berasa kadang. Oke. Luar biasa. Mantap ini. Semoga maksudnya udah gak ada gitu-gitu ya. Amin. Karena masih Iya. panjang juga karirnya. Amin. Betul. Masih 21 gitu. Banyak kok yang bisa lolos dari ACL dan kembali ke top Banyak, performnya. banyak. Betul. Dan bagusnya kalau sekarang udah pada mau operasi ya. Karena kan kalau kita cerita di pesepak bola Dulu tuh ya, urut. urut dan ya belum berani operasi lah gitu. Iya makanya lama kan pemulihannya Iya, betul. dulu. Dulu Ronaldo botak bisa berapa? Sampai jahitannya sampai serem itu ngeliatnya. Iya masih Chiesa terakhir, Zaniolo, itu Ciesa ya, Ciesa. Chiesa kan Zaniolo. ACL. Iya benar. Nah, tapi abis itu balik lama kok mainnya. Ini terus memang ada yang nggak fit nih gitu. Karena sakit lagi gitu kan. 3 pertandingan diistirahatin, main lagi nanti. Gitu harus ini ya katanya harus di manage ya. Iya. Gak bisa kayak Langsung Iya. full. Paling 15 menit dulu babak 2 gitu. Enggak walaupun udah bisa full main. Iya, tapi Harus ada momen-momen di mana diistirahatkan gitu. ditahan. 3 Iya. pertandingan. Biar nggak over. Oke, di rest dulu 5 menit, 3 menit gitu ya. Bukan 3 Enggak, menit, 3 satu pertandingan. pertandingan, 2 pertandingan si gitu. mainnya. Iya. Oh, enggak bisa ini. Iya, karena bisa langsung daripada overload, iya. udah Namanya baru bentuk kembali kan ototnya atau itu gitu ya. 9 bulan lagi mending 3 pertandingan Rest. hari ini ya. Gitu-gitu sih. Tapi semoga lebih sukses lah Amin, ke amin. depannya. Ya, amin, siap. Mau masuk usia matang dalam bermain kita berharap sih Siap. kita dapat gelandang Iya. elegan di timnas Indonesia. Betul. Amin, Dan amin. itu Randy Juliansyah. Amin. Dan nitip salam dong ke Coach Divaldo suruh mampir ke sini ya. Iya. Boleh, siap. Kita cerita-cerita waktu Persebaya, Persebaya. PSMS. Ya, Bisa di PSMS juga ya. Ini PSMS waktu sama Eli Iya, Boy. betul. siap. Oke. Sebelum pulang kita ada Hadiah. oleh-oleh. Bingkisan. Sebuah HP iPhone. Alhamdulillah. Ngasal. Wah, ini. Nah, Aduh. ini dia. Oke, kita bacakan dulu. 30 Indonesia Randy Juliansyah, Rising Star, Virtouch 100. Visi, top, kerja keras. Apa itu artinya? Ini apa ya? Kerja keras, semangat. Kerja keras. Kepala abangku. Kepala. Iya kan kepala tangan. Terverifikasi passionnya sepak bola dan juga Timnas senior. Sun. Doa dari kami Amin. di timnas senior. Amin. Oke, silakan ditandatangani. Dulu Yakob Sayuri kesini belum masuk timnas loh. Belum masuk. Emang bagus di sini berarti. ya? Yance. Oh Yance Yakob lagi ya. Yance. Di sini dia bilang pengen main sama kakaknya. Main. Yakob di timnas. Main. Pulang dari sini Coach Sintayong Panggil. nonton langsung dipanggil. Kakak Ferry, Ferry gaji. kontrak. Kontrak. Lagi ngomongin kontraknya di telepon kontrak. Perpanjangan. Perpanjangan. Persik Kediri. Ngomongin MU yuk, biar dipanggil MU yuk. Ngomongin MU sebentar. Nah itu tim Agak susah sih ini. Gimana bang, tanda bang? bebas Ren. Di mana aja. Kita suruh Sandy Wall sama Asnawi hajar Vietnam. Menang kita lawan Vietnam. Iya. Di Piala Asia. Benar. Benar semua di sini. Makanya kita Oh Randy tuh sukanya MU ya? MU Madrid. Oh MU Madrid. Ronaldo. Ronaldo. Oh, Ronaldo FC.
Ronaldo FC. Ronaldo FC saya. Tapi enggak Juve suka dong berarti dong. Juve enggak terlalu. Serie A enggak terlalu ngikutin. Serie A kayaknya udah lebih ke umur-umur yang lewat. Pemain muda banyak banget loh sekarang. tapi ya benar. Pemain Juve muda semua lagi. Tapi kayak kalau abang saya suka Serie A Lazio, Inter gitu. Iya karena dulu yang kan disiarin itu sih. Kalau sekarang kan kayaknya udah susah. Inggris, Itali, Ya, tapi Spanyol. kan sekarang juga kita nontonnya Ben Sport kan. Iya, tapi jarang Udah juga ada di TV sih. nasional juga semuanya. Video ya paling. Iya makanya. Oke Sip. Siap. kita taruh di. Boleh? Ya nanti ada yang dibawa pulang. Ini yang kita pajang. Nice. Ini. Oh, saling lihat-lihatan Bos. Saling lihat-lihatan. Jangan lihat bos. Kita pakai obrolan di tengah. Mau lu balik ke Persik. Iya. Gitu. Ya kalau kontrak dan menit main sih oke aja Bos. Oke. Ini kenapa 30 sekarang? Dulu 10. Gak mungkin pakai sekarang nomor 10. di tim udah pasti udah asing-asing semua yang pakai. Oh emang jadi bikin Jadi 30. 30 sendiri. Karena 10 udah Iya. asing-asing udah. Biar 3 8 aja kayak Ozil. biar kayak ini. Ambil. Taufik aja gak bisa ambil gimana? Iya, Catopik aja jadi 86 kelahirannya. Taufik aja gak bisa ambil gimana tuh? 8 ditambah 6. Oke, Pak Randy makasih banyak. Siap, terima kasih. Semoga sukses Amin, karirnya amin. ke depan. Yes. Kita tunggu kiprahnya di tim nasional. Comeback Ren. Ya, oke, siap. Kalau begitu Makasih. saya Mamat Al-Gatiri pamit. Saya Ripan Pernipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Randy Juliansyah.